Selamat sore teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai eh, pemaknaan manusia di dalam ruang dan waktu. Tema kajian filsafat manusia. Jadi ruang dan waktu itu terus bergerak menjadi minggu, bulan, tahun, abad, dan manusia pun memiliki batas eksistensinya. Mungkin usia manusia bisa sampai 65 tahun, 70 tahun, mungkin ada juga yang 100 tahun. Ini adalah tubuh fisik. Pada dasarnya setiap yang ada di dalam diri manusia itu mengalami suatu perubahan. Dan tentu saja perubahan fisik itu memang yang mungkin paling mudah kita kenali. Tapi esensi dari kemanusiaan kita adalah tentang kesadaran, di mana kesadaran ini harus bisa mengaktualisasikan kehendak sehingga dia bisa memahami dan bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam suatu ruang dan waktu atau zaman. Jadi memang tidak salah juga dikatakan bahwa ruang dan zaman itu memiliki konteks tersendiri, memiliki batasan penafsiran tersendiri. Dan ini dikaitkan dengan keterbatasan manusia di dalam menemukan makna yang lebih luas. Pasti ada unsur subjektif, keterbatasan diri di dalam memahami tentang dirinya. Dan ruang waktu itu menyeliputi, melingkupi kehidupan manusia. Bahkan dia yang memaknai kehidupan manusia. Jadi interaksi antara diri kita dengan ruang dan waktu itu begitu erat sekali. Tapi lebih lama ruang dan waktu. Sedangkan manusia memiliki keterbatasannya. Memaknai ruang dan waktu adalah memahami tentang keterbatasan dan ketidakbatasan. Apa yang terbatas dan apa yang tidak terbatas. Apakah hanya sampai di sana saja manusia memahami tentang yang terbatas dan ketidakterbatasan. Memasuki pemahaman mengenai ruang dan waktu adalah memahami relung batin yang terdalam dari sisi lain diri kita. Kita mendapatkan kebebasan di dalam memikirkan tentang ruang dan waktu. Kita bisa mengimajinasikannya. Tetapi kita juga bisa memastikan diri kita, memaknai diri kita yang terbatas di dalam ruang dan waktu. Kita selalu berkaca pada ruang dan waktu. Kita sadari atau tidak kita sadari. Maka memang kesadaran mengenai diri akan selalu terkait dengan ruang dan waktu. Sekiranya kita ingin memahami diri, maka kita harus memahami siapa diri kita di dalam keterbatasan ini, di dalam pemaknaan hidup ini. Tentu saja penafsiran mengenai manusia itu banyak. Dari sisi kesadaran, dari sisi biologis, manusia akan menafsirkan tentang dirinya. Dan ruang dan waktu sebagaimana kita pahami, dia akan selalu berjalan, bergerak. Dia memeluk kita. Setelah kita tiada pun ada orang yang mencatat kita di dalam suatu ruang dan waktu.
Ya, Plato sudah lama meninggal tapi dia ada di dalam ruang dan waktu, idea, imajinasi, di dalam kesadaran, di dalam suatu perumusan ilmu, itu adalah ruang dan waktu. Jadi memang bersama ruang dan waktu kita akan mengalami pendewasaan. Jadi memikirkan tentang ruang dan waktu, menghayati tentang ruang dan waktu akan membuat kita menyadari tentang lokus manusia itu ada di mana. Di dalam diri kita ada suatu keadaan kita tidak bisa memaknai sesuatu, dan ada juga suatu keadaan di mana kita rajin memaknai sesuatu. Dan ruang waktu ini sangat memberikan kita suatu ketenangan sebenarnya. Di dalam penghayatan mengenai ruang dan waktu, kita memasuki suatu dimensi metafisika. Space and time itu adalah metafisika, pemahaman mengenai metafisika. Jadi sebenarnya kalau kita ingin lebih merenungkan tentang ruang dan waktu, kita sudah memasuki suatu ruang metafisika. Apakah perenungan ini akan menghasilkan suatu pembatasan-pembatasan? Tentu saja ada pembatasan definisi, pembatasan suatu gramatologi, deskripsi mengenai realitas. Tapi itulah yang bisa dilakukan manusia. Baik dia menulis mengenai berita, dia menulis mengenai novel atau karangan imajinasi, tentu saja dia akan mengaitkan dengan ruang. Dan manusia akan selalu memikirkan tentang di mana dia berada. Terima kasih.